Perhatian kami masih tertuju di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Hari ini, Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, menjalani pemeriksaan di hadapan tim 9 dari Jampitsus Kejaksaan Agung sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini mendekati pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada pekan lalu, kalau kita ingat, dalam proses pemeriksaan yang berlangsung di hari Jumat juga waktu itu, pemeriksaan terhadap Febri dilaksanakan oleh tim penyidik di Gedung Bundar, di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Sementara hari ini terbilang cukup berbeda karena lokasi pemeriksaan ini menurut keterangan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Jampitsus, Rudi Margono, Febri diperiksa di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Perlu dipahami, Gedung Utama ini juga menjadi basis dari Kantor Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, sehingga sejak informasi ini pertama kali tim liputan terima, akses tidak bisa leluasa dilewati, terutama bagi wartawan yang berada di sana. Ini juga yang bakal menarik dicermati saat kemudian ada visual yang terlihat di sebelah kiri layar Anda, ada satu unit mobil tahanan yang bersiaga di sekitar Gedung Utama Kejagung, dan di lobi Gedung Utama masih kami nantikan keterangan resmi entah itu dari otoritas Kejaksaan Agung, baik itu Kepala Pusat Penerangan Hukum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus maupun dari pihak lain untuk menjelaskan proses pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah yang hari ini, kalau dari jadwal yang disampaikan pihak Kejaksaan Agung, fokus pemeriksaan terhadap Febri tertuju pada sprindik dugaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini masih berkaitan lagi dengan temuan 74 kg emas dan sejumlah uang dari berbagai valuta asing. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, masih bergabung bersama saya saat ini lewat sambungan dalam jaringan untuk berdiskusi lagi soal ini. Satu hal yang menarik juga di sini, Mas Zainur, dari keterangan yang disampaikan Kun tadi, Jampitsus setelah dilantik di hadapan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, ia menyampaikan, kalau saya kutip begini, dalam rangka menuntaskan, termasuk juga percepatan, hal yang paling harus kami jaga adalah integritas dan transparansinya. Khusus pada kasus ex-Jampitsus ini yang jelas memantik perhatian publik, Mas. Bagian mana menurut Anda secara aspek transparansi yang sudah dijalankan Kejaksaan Agung menurut Anda? Sejauh ini jelas kurang transparan ya dari proses-proses yang sudah dilakukan, termasuk di dalam pemeriksaan terdahulu terhadap FA ini. Ya, informasi yang disampaikan oleh Kejaksaan itu sangat minim, bahkan FA-nya tidak dilewatkan jalan yang biasanya digunakan oleh para saksi maupun tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini kan masih akan panjang ya. Tapi meskipun panjang, Kejaksaan harus membuat kasus ini sebagai prioritas. Kenapa prioritas? Ya karena menarik perhatian publik, ini adalah perkara korupsi, dan perkara ini diduga terkait dengan penanganan perkara di tubuh Kejaksaan itu sendiri. Khawatirnya kalau perkara ini berlarut-larut, ya alat-alat bukti sudah bisa hilang, saksi-saksi bisa dikondisikan, kemudian nanti akan sangat susah untuk bisa mengungkap dengan lengkap. Sekarang bayangkan, dugaan perkara yang terjadi itu adalah penanganan perkara Asabri, Jiwasraya, Cucuk Krakatau Steel, dan juga batubara. Itulah kasus-kasus yang diduga ditangani di tubuh Jampitsus. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan, apakah benar bisa transparan, bisa objektif ke depannya. Padahal misalnya Jampitsus yang sekarang itu pun dulunya adalah Direktur Penyidikan ketika FA menjabat sebagai Jampitsus. Jadi ini kan bawahan dari FA, sekarang menjadi Jampitsus yang baru. Artinya penerus FA adalah orang dalam dari tubuh Jampitsus itu sendiri. Nah, sehingga ketika misalnya ini nanti perkara benar-benar akan diusut, apakah pengusutannya itu memang benar-benar bisa objektif, termasuk melihat kemungkinan penanganan perkara yang dilakukan oleh seluruh pihak yang ada di dalam tubuh Jampitsus dulu, termasuk misalnya Direktur Penyidikannya yang sekarang menjadi Jampitsus. Jadi ini memang kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi oleh Mas Tifal, apakah transparan? Ya, belum transparan. Apakah ini objektif, independen? Sejauh ini belum kelihatan. Mas Tifal. Oke, terutama soal sprindik, karena melihat sprindik yang keluar dalam kurun 2 pekan kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, itu kan terbilang banyak ya Mas ya, 4. Terutama yang kemarin sprindiknya tindak pidana pencucian uang. Yang jelas ini
cukup kompleks lagi untuk mengusut kasus ini. Tadi dalam diskusi mantan Dirdik Jampitsus Jasman Panjaitan juga berbicara kepada saya bahwa sebetulnya biar lebih mudah fokus pada sprindik TPPU seperti yang berlangsung saat ini dijalankan tim 9 kepada Febri Adriansyah di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Menurut Anda itu jadi jalan yang bisa mempermudah proses tim 9 ini mengusut kasus yang menjerat Febri, atau adakah kemungkinan untuk membuat 4 sprindik itu dijadikan satu? Kemana arah yang bisa lebih mungkin menurut Anda, Mas? Ya, itu sangat bergantung kepada informasi-informasi yang diperoleh selama penyidikan. Memang TPPU itu biasanya jauh lebih mudah. Kenapa? Karena di pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU di sana dikenal pembalikan beban pembuktian. Si pemilik harta harus membuktikan dari mana asal-usul harta itu diperoleh. Kalau tidak bisa membuktikan, berarti itu kemudian masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Nah, namun demikian, untuk bisa sampai kepada TPPU, diperlukan predikat crime, tindak pidana asalnya, Mas Tifal. Tindak pidana asalnya ini apa? Apakah korupsi? Oke, kalau korupsi, ini korupsi apa? Apakah terkait dengan pemerasan, ataukah terkait dengan penerimaan suap, terkait dengan penerimaan gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan. Nah, itu semua kan harus diperiksa satu persatu. Maka mau tidak mau memang harus diusut semuanya. Nah, soal tadi pertanyaan Mas Tifal, apakah ini perlu untuk dimuat di dalam satu berkas perkara atau terpisah? Memang ketika terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, ketika satu kasus itu berlangsung, maka sebaiknya ketika ditemukan kasus-kasus yang lain, itu nanti harusnya disatukan di dalam satu berkas. Kenapa? Karena untuk efektivitas dan efisiensi di dalam penyidikan. Bisa dibayangkan kalau kemudian kasus itu akan sangat banyak, peradilannya bisa sedemikian panjang, dan tidak mungkin juga membebani pidana kepada seorang pelaku melebihi pidana maksimum yang bisa dijatuhkan, yang bisa ditimpakan kepada seseorang. Jadi ini memang yang paling penting adalah langkah cepat dari penyidik, ya, dimulai dari penahanan. Kalau sudah ditahan, ya Mas Tifal, ya, nanti kemudian tersangka itu akan bisa digunakan untuk diperiksa pada perkara-perkara selanjutnya. Misalnya kan sudah ditetapkan sebagai tersangka pada satu perkara. Masih ada perkara-perkara yang lain kan. Kalau sudah ditahan, berada dalam penguasaan penyidik, maka kan otomatis akan kooperatif, Mas Tifal. Mau tidak mau tersangkanya akan menghadiri pemeriksaan karena tersangkanya ditahan oleh penyidik. Sehingga nanti perkara yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu bisa lebih mudah untuk dibongkar. Kalau sudah ditahan, seorang tersangka itu juga akan kesulitan untuk misalnya mempengaruhi saksi-saksi, atau misalnya untuk melakukan setup, mengatur perkara agar sedemikian rupa menyulitkan penyidikan. Jadi ini memang sangat penting gerak cepat sekaligus juga komitmen dari kejaksaan dengan melakukan penahanan. Akan sangat sulit ketika nanti perkara ini berlarut-larut, demikian banyak perkara tetapi tersangkanya tidak ditahan, apalagi kalau perkaranya ini terkait dengan penanganan perkara di internal tubuh kejaksaan. Bahkan Mas Tifal, secara logis harusnya ketika penanganan perkara ini sudah ada tersangkanya, apalagi sudah ada tersangkanya, dan perkara tersebut terkait dengan penanganan perkara di tubuh kejaksaan, harusnya berkas-berkas yang terkait dengan penanganan perkara itu dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan, agar semuanya bisa diketahui apakah ada sesuatu yang janggal, apakah sesuatu yang tidak normal, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang menangani perkara tersebut sebagai saksi. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau memang benar-benar objektif dan independen, karena yang harus digeledah pertama adalah ruang Jampitsus, yang kedua yang harus diperiksa adalah para pejabat di lingkungan Jampitsus, termasuk yang sekarang menjadi Jampitsus dulu adalah Dirdik dari FA. Ini kan kemudian akan complicated, Mas Tifal. Kan harus memeriksa mereka semua, kan direktur penyidikan yang mengeluarkan perintah-perintah, yang menjalankan penyidikan, itu kan kemudian orang yang sangat mengetahui perkara, termasuk khususnya adalah Asabri Jiwasraya. Mas Tifal. Oke, yang juga menarik dicermati adalah pernyataan dari Ketua KPK. Ketua KPK bilang bahwa sudah ada komunikasi awal yang dilakukan antara KPK dengan Kejaksaan Agung untuk upaya supervisi dari penanganan perkara ini di tubuh Kejaksaan Agung. Kalau menurut Anda, batasan dari supervisi yang bisa dilakukan KPK ini bisa sampai mana? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda dulu.
dulu, termasuk kami juga masih akan mencermati dinamika yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kami jeda sebentar, Saudara. Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak piring, bersih kesat tangan, tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran. Sebelum kami lanjutkan diskusi, kita coba tinjau dulu perkembangan terbaru dari Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Di sana, Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menjalani pemeriksaan untuk sprindik dugaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini berkaitan lagi dengan temuan emas dan juga uang dari berbagai valuta asing. Ini visual yang terlihat di area sekitar lobi Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Nanti Febri akan ditahan di salah satu. Belum tahu. Nanti aja ya. Tunggu kabar ya. Ayo, mundur. Mohon maaf. Tadi saya sampaikan. Mohon maaf ya. Kasih jalan ya. Kasih jalan. Mohon maaf. Mundur. Pemeriksaan Ayo. Jangan di zoom. Ayo mundur lagi dong. Ayo. Kasih kesempatan yuk. Mohon maaf yuk. Ayo mundur lagi. Mas, yuk. Mundur lagi. Gimana kita? Ayo. Yuk. Biar cepat kita cepat selesai, cepat pulang yuk. Mohon maaf ya, cepat selesai, cepat pulang yuk. Rio, nitip Rio. Biar semua dapat gambar yuk. Yuk, biar semua dapat gambar yuk. Ayo Pak, mohon maaf Pak ya. Mundur lagi. Nah, ini gimana bos? Situ aja, terus. Hati-hati tangga. Ayo. Nah itu. Mobilnya udah di sana, ada yang di sini. Ayo. Atau muter sana ayo. Biar cepat dapat tempat yuk. Ayo. Nah ini. Ayo. Ini gimana mau keluar kita nggak bisa. Ayo. Nah. Ayolah. Nah ini mundur lagi yuk. Ayo mundur lagi. Tolong kasih ada lainnya nanti ada garis ya. Ya. Awas. Lagi ya. Awas tangga nanti. Nah, nanti garis ini aja semua ya. Oke. Jangan ditutup. Ini benar tahu udah lingkaran kecil. Ya di bawah ayo turun semua biar sama yuk. Di bawah semua ayo turun yuk. Kasihan yang lain. Awas. Ayo dua semua ya. Yang Anda baru saja saksikan tadi dari Otoritas Kejaksaan Agung, ini memberikan arahan kepada wartawan yang sudah berjaga di sekitar Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Gedung ini menjadi lokasi pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atas pengusutan 3 kasus mega korupsi. Ini berkaitan lagi dengan temuan emas seberat 74 kg, lalu juga ada uang dalam pecahan valuta asing beragam, nilainya lebih dari 400 miliar rupiah. Ini juga yang menarik dicermati sejauh mana pemeriksaan terhadap Febri ini berlangsung, hal-hal apa saja yang coba digali, terutama dalam konteks dugaan pencucian uang yang dialamatkan kepada Febri. Tapi yang perlu ditegaskan di sini, dari pihak Kejaksaan Agung menjelaskan, Febri masih berstatus sebagai saksi untuk sprindik dugaan pidana pencucian uang. Dan yang dijelaskan juga oleh Rudy Margono selaku Jamwas atau Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Febri baru berstatus tersangka untuk dugaan korupsi Asabri. Dan ini adalah sisi lain dari area yang sama, ini dari sudut pandang yang berbeda, masih dari Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Semoga dari visual yang Anda lihat ini kita bisa mendapatkan penjelasan langsung dari Otoritas Kejaksaan Agung hal-hal apa saja yang kiranya bakal disampaikan, terutama dalam pemeriksaan Febri Adriansyah.
Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky sudah terhubung saat ini lewat sambungan telepon untuk bisa menjelaskan lebih lanjut soal ini. Alfa, tadi sudah ada penjelasan dari Otoritas Kejaksaan Agung kepada Anda dan teman-teman wartawan. Hal apa sebetulnya yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, Alfa? Nampaknya ini mengarah kepada proses pemeriksaan yang sudah selesai, proses pemeriksaan dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Dan kalau bisa lihat di gambar yang di hadapan Anda, kalau juga ada dua point of view atau kacamata dari wartawan yang sedang berjaga di Kejaksaan Agung, di mana yang pertama yaitu di lobi bawah di gedung utama Kejaksaan Agung, dan juga saya saat ini bersama dengan Halil Rivalino di pintu keluar yang mengarah ke mobil kanan Kejaksaan Agung, tepat berada di belakang saya. Dan tadi arahannya memang ada dua titik sebenarnya, Tifal dan juga saudara. Ada titik keluar yang diduga akan menjadi tempat Febri Ardiansyah masuk ke mobil kanan, dan titik satu lagi tepatnya ada di lobi mezzanine gedung utama Kejaksaan Agung. Ini akan menjadi titik konferensi pers dengan keterangan yang akan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Lalu kemudian apa yang akan disampaikan ini juga nampaknya mengarah kepada hasil pemeriksaan terhadap Febri Ardiansyah dan juga saksi lain yang kemungkinan juga dipanggil pada hari ini. Maka ada penetapan status tersangka atau perubahan status dari Febri Ardiansyah dan saksi lain. Sehingga saat ini status mereka masih adalah saksi, kita juga masih mengumpulkan informasi tersebut. Tapi yang bisa saya sampaikan bahwa dan juga saudara, kita sama-sama menunggu Febri Ardiansyah menyelesaikan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang hari ini menurut Kejaksaan Agung sudah berlangsung sejak pukul 1 siang tadi. Tifal. Dan dari Otoritas Kejaksaan Agung tadi yang Anda temui, apakah sudah ada konfirmasi soal Febri akan dibawa kemana lagi, mengingat sudah ada mobil tahanan di situ? Persisnya sudahkah ada penjelasan itu? Sebenarnya kalau informasi resmi belum ada dari Kejaksaan Agung, tetapi kalau informasi yang beredar dan kami masih konfirmasi juga kebenarannya bahwa karena proses pemeriksaan atau proses hukum terhadap ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ini masih disupervisi oleh KPK, maka tim 9 Kejaksaan Agung ini informasinya bekerja sama dengan KPK untuk meminjamkan istilahnya ya rumah tahanan KPK untuk menahan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Tetapi lagi-lagi kita tunggu bersama informasi resminya, Tifal dan juga saudara, apakah benar nantinya Febri Ardiansyah ini akan dibawa ke rutan KPK atau ke rutan milik Kejaksaan Agung. Tifal. Adakah juga penjelasan sejauh ini yang Anda cermati dari berbagai pihak di lingkungan Kejaksaan Agung, alasan memilih gedung utama untuk dijadikan lokasi pemeriksaan Febri ketimbang gedung bundar, tidak sama seperti pemeriksaan di pekan lalu? Ya, sebenarnya kalau membaca pola pemeriksaan yang biasa dilakukan di Kejaksaan Agung, ya kasus korupsi biasanya dilakukan di Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tapi menurut informasinya, karena penanganan kasus Febri ini Kejaksaan Agung membentuk yang namanya tim 9 yang diketuai atau dikoordinatori oleh Jaksa Umum pengawas, yaitu Rudi Margono. Ini kemudian menjadi PR besar dari Kejaksaan Agung yang membawa proses penegakan hukum Febri Ardiansyah ini ke arah apa istilahnya? Ada hal yang lebih istimewa begitu. Bukan berarti kemudian Febri Ardiansyah ini diistimewakan oleh Kejaksaan Agung, tetapi ada hal yang berbeda dalam penanganan kasus Febri Ardiansyah ini, lebih tepatnya terkait dengan menghindari konflik kepentingan. Nah, karena Febri Ardiansyah adalah mantan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghindari adanya konflik kepentingan seperti yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Maka dengan hal tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim 9 dan memutuskan melakukan proses pemeriksaan di gedung utama Kejaksaan Agung. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saya sudah bergeser ke lobi utama Kejaksaan Agung yang berada tepatnya di lantai 2. Ini tadi juga menjadi lokasi konferensi pers dalam kasus pemeriksaan kasus Febri Ardiansyah ini, dan kita akan nantikan apakah nanti Febri Ardiansyah akan keluar melalui pintu tempat saya berjaga atau di lobi bawah, tapi masih sama-sama di gedung utama Kejaksaan Agung, Tifal dan juga saudara. Jadi kita sama-sama menantikan. Dan sampai dengan malam ini, apakah ada pengamanan yang berbeda juga, Alfa, di area gedung utama ataupun juga di titik-titik lain akses masuk keluar Kejaksaan Agung, mengingat pemeriksaan Febri ini cukup menjadi atensi bagi publik, bahkan ada aksi unjuk rasa juga yang masih berlangsung di sekitar gedung Kejagung. Adakah pengamanan khusus di situ? Ya, benar sekali. Kalau di gedung utama sendiri, tepatnya di lokasi pemeriksaan ini, Tifal dan juga saudara, belum ada pengamanan khusus. Masih sama petugas keamanan dari Kejaksaan Agung yang berjaga di sekitaran gedung utama. Tetapi kalau di luar area Kejaksaan Agung, tepatnya di pintu masuk utama atau di gerbang utama, ini tadi saya melihat ada personel kepolisian yang juga sekaligus mengamankan atau berjaga di titik terjadinya aksi demonstrasi atau penyampaian aspirasi dari sejumlah orang yang sudah terjadi sejak siang tadi. Walaupun memang tidak ada perbedaan atau ada pengamanan khusus begitu di gedung utama Kejaksaan Agung ini, tetapi yang menjadi menarik untuk diperhatikan, juru kamera saya Hanil Revalino akan menunjukkan satu mobil tahanan berwarna hijau yang juga sudah mengarah ke arah saya. Ini ada dua, Tifal dan juga saudara. Kalau yang di bawah tadi berwarna coklat, dan ini mobil tahanan yang berbeda lagi. Jadi kami sama-sama menunggu Febri Ardiansyah ini akan dibawa menggunakan mobil yang mana. Di sini tertulis adalah mobil tahanan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Dan ini kemungkinan besar akan membawa Febri Ardiansyah ke titik yang sudah ditentukan. Ada dua kemungkinan, lagi-lagi Tifal dan juga saudara, ada rumah tahanan KPK atau rumah tahanan milik Kejaksaan Agung sendiri. Tifal. Oke, dan yang terakhir kali saya cermati juga pernyataan dari Ketua KPK, sudah ada komunikasi awal antara KPK dengan Kejaksaan Agung untuk upaya supervisi. Yang Anda lihat dari siang sampai malam ini, apakah ada otoritas KPK yang berlalu lalang sekitar gedung utama sampai dengan hari ini? Ya, masih sama, Tifal dan juga saudara, sampai sejauh mata saya memandang belum ada otoritas dari lembaga anti rasuah yang kemudian turut hadir di gedung utama Kejaksaan Agung. Kalau memang ini arahnya membawa Febri Ardiansyah ke rumah tahanan KPK, seharusnya memang sudah ada komunikasi di awal, karena lagi-lagi supervisi KPK ini yang paling ditunggu oleh publik untuk kemudian menjamin transparansi dan juga kepastian dari penegakan hukum yang harus diikuti oleh Febri Ardiansyah, menghindari adanya konflik kepentingan lagi-lagi. Dan dengan pembentukan tim 9 itu tadi, Tifal dan juga saudara, kita bisa setidaknya menaruh harapan besar kepada Kejaksaan Agung untuk mengembalikan kepercayaan publik. Apakah benar Kejaksaan Agung bisa netral dalam menangani kasus salah satu mantan pejabat penting dari Kejaksaan Agung, yaitu tepatnya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Tifal. Saya akan kembali ke Anda lagi nanti sambil melihat dinamika yang ada di arah lobi gedung utama.
Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pemeriksaan berlangsung terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah di gedung ini tidak sama seperti pemeriksaan pada Jumat pekan lalu. Pada pekan lalu saat itu diperiksa dengan 18 pertanyaan dan berlangsung di gedung Bundar atau gedung Jampitsus Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, sambil kita menantikan juga kemunculan dari otoritas Kejaksaan Agung untuk menjelaskan proses pemeriksaan terhadap Febri pada siang sampai dengan malam hari ini. Awalnya dikonfirmasi pemeriksaan sudah dimulai pada pukul 1 siang oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, sementara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menyampaikan pemeriksaan dilangsungkan di gedung utama Kejaksaan Agung. Yang terlihat visual saat ini adalah keadaan di lobi. Beberapa menit yang lalu 2 unit mobil tahanan sudah merapat atau mendekat ke area lobi gedung utama. Penjelasan soal ini juga menarik untuk dicermati, termasuk visual yang bakal kita tunggu sekarang adalah dari otoritas Kejaksaan Agung untuk menjelaskan kronologi dari pemeriksaan yang berlangsung hari ini, mengingat Febri saat tiba di gedung Kejaksaan Agung tidak terpantau oleh wartawan yang sudah menantikan sejak pagi hari di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kami masih terhubung untuk melanjutkan diskusi bersama Zainur Rohman selaku peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Mas Zainur masih bersama saya ya? Masih, Mas Tifal. Oke, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya soal supervisi KPK. Sudah ada obrolan awal, sudah ada pembicaraan awal antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Kalaupun kemudian sudah ada supervisi itu, batas KPK untuk melakukan supervisi sampai mana, Mas? Ya, memang KPK punya kewenangan koordinasi supervisi. Yang paling ampuh kewenangan ambil alih. Nah, kalau koordinasi itu KPK bisa minta informasi penanganan perkaranya, atau juga bisa melakukan dengar pendapat terhadap kejaksaan di dalam penanganan perkara tersebut, Mas Tifal. Nah, adapun untuk supervisi itu hanya soal bagaimana KPK mengawasi, meneliti, dan menelaah penanganan perkara oleh kejaksaan. Nah, dua-duanya, baik itu koordinasi atau supervisi, sifatnya hanya melihat, bertanya, ikut di dalam dengar pendapat, tetapi tidak bisa masuk ke dalam substansi perkara, misalnya meminta agar perkara ini disidik diarahkan kemana atau kemana. Artinya ya hanya lihat-lihat, hanya memastikan bahwa penanganan perkaranya itu betul. Tetapi kalau salah, dia tidak bisa apa-apa. Sehingga sebenarnya antara koordinasi dan supervisi itu seharusnya satu paket dengan ambil alih. Jadi ketika KPK lihat-lihat, ikut dengar, ada di dalam ruangan ketika proses misalnya expose gitu ya, dalam proses gelar, seharusnya ketika KPK melihat bahwa misalnya penanganan perkaranya itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau misalnya penanganan perkaranya bertujuan untuk melindungi pelaku, atau misalnya di situ ada campur tangan pihak-pihak lain, pejabat-pejabat yang lebih tinggi termasuk misalnya di kalangan eksekutif, atau misalnya di situ jelas-jelas penanganan perkaranya terlihat ditunda-tunda. Harusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, di pasal 10 huruf A besar, KPK dapat melakukan pengambil alihan. Tapi sekali lagi Mas Tifal, kalau hanya korsup, koordinasi dan supervisi, itu artinya KPK hanya lihat-lihat, dengar-dengar, ikut ada di dalam ruangan ketika gelar, dan maksimal hanya memberikan saran-saran, nasihat-nasihat, bantuan-bantuan. Tetapi tentu karena dia bukan penyidiknya, KPK tidak bisa mengarahkan harus bagaimana penanganan perkara itu dilakukan. Satu-satunya jalan kalau KPK mau arahkan adalah dengan mengambil alih dan kemudian KPK yang menangani. Tapi kan ini kalau dari sisi politik tidak mungkin karena presiden maunya ini ditangani oleh kejaksaan. Gitu Mas Tifal. Oke, kita coba akan diskusikan lagi itu di segmen berikutnya, termasuk kalau kemudian yang Anda sebut harusnya sepaket koordinasi, supervisi, dan pengambil alihan perkara, maka yang harus naruh inisiatif apakah KPK atau dari Kejaksaan Agung yang memberikan permohonan. Kita akan bahas itu lagi nanti ya Mas. Kita jeda sebentar saudara, tetap bersama kami di Kompas TV. Jika
Jika dihitung dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, tandanya sudah berjalan 7 jam. Ex Jampitsus, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung ini bertemu dengan tim 9 untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus yang menjerat Febri ini tidak hanya pada satu sprindik saja, tapi juga pada 3 sprindik yang lain yang sudah lebih dulu diterbitkan oleh tim 9 Kejaksaan Agung di lingkaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. 3 sprindik itu adalah terkait dengan kasus korupsi Asabri, kemudian kasus korupsi batubara, dan juga kasus Krakatau Steel. Tapi dari konfirmasi terakhir, Kejaksaan Agung sampai pada siang tadi menjelaskan status Febri yang masih sebagai tersangka baru pada kasus korupsi Asabri. Sementara 3 lainnya masih berstatus sebagai saksi. Terlebih untuk sprindik TPPU yang saat ini prosesnya berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Sudah ada 2 pengeras suara di situ. 2 mikrofon sudah bersiap di situ. Apakah ada otoritas Kejaksaan Agung yang sebentar lagi akan memberikan keterangan pers kepada wartawan? Belum lagi sudah ada 2 unit mobil tahanan yang juga berada di sekitar akses masuk keluar gedung utama. Apakah ini berkaitan langsung dengan ex Jampitsus dan juga Don Rito yang sudah menjalani penahanan lebih dulu dalam perkara ini, atau ada pihak lain? Ini juga bakal kami cermati langsung dari Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Masih bergabung dalam diskusi kami malam hari ini Zainur Rahman selaku peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Melanjutkan diskusi kita tadi, Mas Zainur, kalau kita mencermati lagi pernyataan Anda bahwa harusnya satu paket koordinasi, supervisi, dan pengambil alihan perkara di tangan KPK. Kalaupun kemudian ada upaya pengambil alihan itu dari kacamata Anda, Mas Zainur, haruskah KPK yang inisiatif mengambil alih kasusnya, atau ada permohonan dari pihak Kejaksaan Agung dulu, atau ada prosedur lain? Sesuai dengan undang-undang, Mas Tifal, di dalam undang-undang KPK itu, KPK berwenang untuk ambil alih. Ambil alih itu artinya inisiatif dari KPK. Kalau inisiatif dari kejaksaan atau kepolisian namanya penyerahan dong, bukan ambil alih. Sama lagi kayak yang kemarin itu ya? Betul. Jadi di dalam pasal 10 huruf A besar ayat 3, di sana dikatakan bahwa dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka beserta seluruh berkas perkaranya, beserta dengan alat-alat buktinya. Jadi di situ inisiatif datangnya dari KPK. Kalau KPK berinisiatif untuk mengambil alih, maka kepolisian dan atau kejaksaan wajib untuk menyerahkan. Tidak ada opsi, tidak boleh menolak. Itu undang-undang. Yang kedua, di situ kemudian dibuat berita acara pengambil alihan. Yang ketiga, diberitahukan kepada penyidik atau penuntut umumnya bahwa perkara ini diambil alih. Itu diatur dengan sangat jelas. Ya, publik bisa baca di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, pasal 10 huruf A besar. Di pasal 10 huruf A besar itu ada ayat 3, ayat 4, ayat 5. 3 ayat itu mengatakan bahwa inisiatif datang dari KPK. Bagi kejaksaan atau kepolisian tidak ada kewenangan untuk menolak. Tidak boleh beralasan bahwa oh ini sedang kami tangani, kami tidak mau. Tidak boleh. Tapi demikian, Mas Tifal, pertanyaannya apakah KPK berani? Nampaknya KPK tidak akan berani, Mas Tifal. Tolong ukurnya? Kenapa? Karena perkara ini diatensi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Keputusan dari Presiden perkara ini ditangani oleh kejaksaan. Jadi di atas hukum masih ada politik ya, masih ada kekuasaan. Nah, itulah yang lebih menentukan. Kalau hanya menurut undang-undang, maka KPK berwenang untuk ambil alih. Tapi KPK tidak akan berani kecuali presidennya bilang terserah sebagaimana diatur di dalam undang-undang saja gitu ya. Saya yakin KPK akan berani ambil alih. Tapi kalau tidak diberi lampu hijau, apalagi misalnya perintahnya justru adalah itu perkara ditangani oleh kejaksaan, KPK tidak akan berani ambil alih. Mas Tifal. Maka kemudian kalau arah yang Anda tangkap ini akan tetap ditangani oleh Kejaksaan Agung, tim 9 sudah dibentuk, sudah ada komitmen yang ditegaskan dalam berbagai kesempatan oleh otoritas Kejaksaan Agung, termasuk pun tadi yang resmi menjabat sebagai Jampitsus mulai hari ini, lewat pelantikan yang berlangsung pagi tadi.
akankah ini semuanya bakal berjalan mulus atau justru Anda menangkap ada tantangan lain selain dari aspek proseduralnya, dari aspek formilnya untuk mengusut kasus ini? Lebih-lebih ada pidana pencucian uang yang jelas kompleks mendalami perkara ini, terutama dengan temuan 74 kg emas, uang dengan berbagai pecahan valuta asing, ini juga yang bakal akan sulitkah atau malah akan lebih mudah? Kita jawabnya nanti ya. Kita jeda lagi Mas. Termasuk kita akan masih menunggu dinamika yang berlangsung di Kejaksaan Agung. Tetap di Kompas TV.